Biasanya kasus begini melibatkan orang-orang yang punya power atau akses. Apakah kasus Andri Yunus bakal berakhir jadi file dingin di laci meja kantor polisi? Siapa yang ngerasa terancam sama suara Andri sampai harus pakai cara pengecut kayak siram-siraman air keras? Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau bersuara di negeri ini tuh vibes-nya kayak lagi main Squid Game? Baru-baru ini kita dapat kabar yang bikin mood satu negara langsung drop. Andri Yunus aktivis Kontras. Ingat ya, Kontras. Lembaga yang emang kerjaannya jagain hak masyarakat malah jadi korban. Andri Yunus disiram air keras guys. Air keras itu bukan kopi panas yang tumpah pas lagi hangout. Itu zat kimia yang tujuannya buat ngerusak, buat ngebungkam, dan buat neror. Pertanyaannya, kok bisa di tengah kota, di negara hukum, kok teror gaya lama begini masih trending di 2026? Peristiwa ini terjadi di hadapan di mana CCTV ada di mana-mana. Teknologi kepolisian juga sangat canggih. Ya. Kita paham betul bahwa polisi memiliki teknologi yang sangat canggih untuk melakukan penyelidikan. Namun ada orang atau sekelompok orang yang masih melakukan cara-cara yang primitif, ya, benar-benar primitif, menyerang dan bermaksud membunuh seseorang dengan zat berbahaya, sehingga di waktu yang bersamaan langsung merasakan sakit yang luar biasa. Kita bedah dulu kronologinya. Kenapa ini bukan pertama kali? Dan kenapa kita harus tetap memantau proses hukum di kepolisian yang masih berjalan? Kejadiannya sendiri itu di Jakarta Pusat. Bayangin, pusat kota, banyak CCTV dan banyak orang. Andri baru aja selesai mengisi sebuah podcast. Ironis ya, abis ngomongin kebenaran, malah diserang. Pas lagi di jalan, ada motor yang ngikutin. Klasik banget kan? Tiba-tiba shot, cairan korosif itu mendarat di tubuhnya. Tim advokasi bahkan nemuin botol yang dibuang pelaku. Ini bukan serangan spontan karena emosi di jalan raya. Ini terencana, well calculated, dan benar-benar diniatin buat ngirim pesan. Pesannya apa? Jangan terlalu vokal atau lo bakal kayak gini. That's literally violent move. Kalau ada teror, ada serangan fisik, ancaman dan lain sebagainya, itu adalah upaya untuk menghentikan kegiatan. Menghentikan kegiatannya apa? Apa yang sedang dikerjakan? Apakah sedang melakukan pendampingan? Apakah sedang melaporkan perkara korupsi? Apakah sedang mengadvokasi perkara-perkara tertentu yang berhubungan sama kekuasaan? Jadi pada umumnya demikian. Jadi ada fight back. Ada fight back ya. Ada serangan balik. Nah, bentuknya apa? Ancaman. Ada macam-macam bentuknya, Mbak Fitri. Ada yang modelnya kekerasan fisik ya, ancaman fisik. Ada juga yang modelnya misalnya seperti kriminalisasi. Masalahnya ini bukan film Marvel yang pahlawannya bakal sembuh dalam satu scene. Ini realitas pahit aktivis di Indonesia. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang Andri ngomongin apa sih sampai ada yang sepanas itu? Nah, ini dia cluenya. Malam itu di kantor YLBHI, Andri baru saja selesai bahas isu remilitarisme dan judicial review. Buat kalian yang belum akrab sama istilahnya, remilitarisme itu sederhananya adalah gejala di mana militer mulai masuk lagi ke ranah-ranah sipil, yang harusnya bukan porsinya. Andri vokal banget nolak revisi Undang-Undang TNI yang dianggap bisa bikin tentara punya jabatan di instansi pemerintah lagi. Katanya sih balik lagi ke zaman dulu guys. Dia lagi berjuang lewat jalur hukum yang sah buat memastikan undang-undang kita nggak menciderai demokrasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Pak, kasar Pak. Woi, Anda mendorong. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan. Hentikan Bapak Ibu. Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Bayangin dia lagi berjuang lewat jalur resmi, lewat podcast, lewat diskusi intelektual.
Tapi balasannya malah air keras. Ini bukan debat argumen lagi, ini udah upaya pembungkaman fisik. Jadi kalau ada yang bilang ini masalah pribadi, coba deh lihat lagi apa yang dia suarakan malam itu. Isunya berat, lawannya besar, dan taruhannya ya keselamatan dia sendiri. Kalau kalian pikir ini kasus pertama, sorry to say, kalian kurang jauh mainnya. Kita punya histori kelam soal ginian. Ingat nama Satria Langkun, aktivis ICW tahun 2010. Dia diserang 4 orang tak dikenal, diserang dengan senjata tajam pas lagi pulang tengah malam. Kenapa? Karena dia lagi galak-galaknya bahas kasus rekening gendut. Kemudian saya dapat serangan di jalan pada waktu itu, saya ditabrak, kemudian bahasanya dibacok gitu ya. Ada 29 jahitan di kepala ngelingkar yang mungkin kasih kelihatan ya. Ini ada bekasnya nih kelihatan di masih sini. ada. Ya. Nah, itu kemudian memang pilihan resiko yang kemudian diterima oleh teman-teman penggiat HAM, penggiat anti korupsi. Jadi memang yang seperti saya itu ada banyak banget. Bahkan misalnya ada yang sampai meninggal, misalnya almarhum Munir. Betul. Kemudian meninggal sampai sekarang. Terus yang paling meledak, Novel Baswedan di tahun 2017. Habis sholat subuh, bayangin, orang habis ibadah, matanya disiram air keras. Kasusnya berlarut-larut, bertahun-tahun, sampai kita semua capek nungguin siapa aktor intelektualnya. Kenapa pola ini terus berulang? Karena ada fenomena yang namanya impunity alias kebal hukum. Kalau pelaku utamanya si bos besar yang nyuruh nggak pernah ketangkep, ya orang-orang bayaran di luar sana bakal mikir, oh aman kok, paling cuman kroconya yang kena. Ini yang bikin kita ngerasa nggak aman. Nah sekarang bagian yang sensitif tapi penting. Kenapa sih pelaku utamanya susah banget diciduk? Apakah mereka ninja atau punya jurus menghilang? Analisisnya simpel. Biasanya kasus begini melibatkan orang-orang yang punya power atau akses. Tapi kita nggak boleh langsung judge tanpa bukti. Disinilah peran Polri jadi krusial banget. Masyarakat sekarang udah pinter, udah punya banyak akses informasi. Kita butuh transparansi yang benar-benar transparan, bukan yang setengah mateng. Kita pengen lihat polisi yang netral, yang gak pandang bulu siapa yang di belakang pelaku itu. Dan kita harus dukung polisi buat kerja profesional sambil tetap kita pantau lewat medsos. Trust but verify. Itu kuncinya. Apakah kasus Andri Yunus bakal berakhir jadi file dingin di laci meja kantor polisi? Kita harap sih enggak. Kali ini mata publik lagi melotot semua. Polda Metro Jaya kabarnya udah cek puluhan CCTV. Itu awal yang bagus. Tapi jangan cuma berhenti di pelaku lapangan. Kita pengen tahu siapa yang ngerasa terancam sama suara Andri sampai harus pakai cara pengecut kayak siram-siraman air keras. Jangan sampai skenario Tama atau Novel terulang lagi. Indonesia harus naik kelas dalam hal perlindungan aktivis. Ada yang bilang, mungkin itu masalah pribadi, mungkin utang piutang, atau dendam asmara. Please stop being so naive. Ini bukan kriminal biasa guys. Kalau Andri Yunus itu warga biasa yang gak vokal, mungkin kita bisa debat soal motif pribadi. Tapi masalahnya, beliau ini aktivis kontras. Kerjaan dia itu musik kenyamanan orang-orang yang melanggar HAM. Makanya kita minta Polri jangan cuma pakai kacamata kriminalitas umum. Kasus Andri ini spektrumnya beda. Ini attack on demokrasi. Intinya, teror terhadap satu aktivis adalah teror terhadap demokrasi kita semua. Jangan biarkan rasa takut bikin kita jadi generasi bisu. Tetap kritis, tetap pantau kasus ini, dan mari kita tagih transparansi dari kepolisian. Karena kita percaya polisi yang baik adalah polisi yang berani nangkep siapapun, termasuk mereka yang merasa tidak tersentuh. Gua Fitri Ramadhani, stay safe, stay loud, and stay smart.